tuh, dua, Satu. tuh, dua, tuh, dua, satu, dua, satu, dua, tuh, 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 siap, go. Posisi masing-masing, gerak. Oke, Lena, ayo. Kis kau kape ki. Lutut. Ayo cepat kayaknya. Ternyata usia tidak bisa menipu. Iya. Kita gayanya kayak robot tadi ya. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Wah, pada nunggu semuanya tuh, lihat tuh, pada sudah di depan laptop, depan HP, depan TV. Ada yang sampai pakai TV loh. Iya, bisa ada. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, adik-adik. Ya, kita masuk lagi, masih ibadah online. Pada online. Iya. Tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Tapi aku kangen. Kirim video makanya. Oh iya ya, kirim video ya. Adik-adik yang belum kirim videonya, kasih ucapan salam. Salam Om Pras, salam Kak Ana, salam Kak Elena. Gitu. Pasti nggak ya. cuma Om Pras aja atau kakak-kakak sekolah iya. minggu ya. Kirim nih. Iya benar. Kirim di sini nih. Teman-temannya juga pasti kangen nih. Ada email, ada Betul. Instagram, ada WA, ada Telegram ya. Di situ Tinggal kirim. milih. Kita pasti tayangin ya. Pasti. Banyak kakak-kakak, ada Kak Kris, ada Kak siapa? Pipit, Kak Enji, Kak Vivi, Kak Ida, Kak Agus, Kak Pokian. Oh, banyak ya, disapa semuanya. Jangan ompras terus, semua ompras. Ya, oke, ya. Ditunggu loh ya. Nah, kita masih tetap harus pakai masker Kak kalau keluar-keluar Kak. Betul. Masa pandemi belum berakhir. Belum. Kita terus berdoa supaya cepat berlalu ya. Iya. Supaya kita cepat-cepat ketemu ya. Kangen Om Pras sama kalian, kangen. Kangen. Om Pras yakin kalian nggak kangen sama Om Pras? Om Pras yakin? Karena juga yakin. Ya, terima kasih ya kalian nggak kangen sama Om Pras, terima kasih ya. Wah, tapi kangennya sama Kak Lena kayaknya. Ya, sama Kak Hana itu apalagi yang Kecil-kecil. Semoga masih inget ya. Semoga. Udah lama nggak ketemu. Iya. 6 bulan loh. Iya. Lebih ya, 7 bulan ya. 7 bulan dari lebih. Maret toh. Ya. Aduh, oke adik-adik, tetap kuat ya, tetap sehat, jaga kesehatan. Iya. Jangan lalai ya. Pakai masker, kalau pulang dari main cuci tangan, ganti baju, kalau perlu mandi. Ya, semuanya bersih. Kita harus jaga diri, waspada. Iya, kalau main di luar pakai masker. Ya. Kecuali berdoa, tapi kita juga harus bertindak. Ya, iya, betul. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. sia-sia. Oke ya, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Ya, Kak Hana akan berdoa untuk mengawali ibadah kita ya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mengucap syukur buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang seminggu ini. Kami saat ini Tuhan bersukacita mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersama-sama meninggikan Engkau Tuhan. Kami juga nanti mau mendengarkan firman Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami, Kau yang memberkati hati kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Natal ini adalah kasih. Iya. Karena Tuhan turun ke dunia, mengasihi manusia, menebus dosa. Semua dilakukan karena kasih. Oke. Tidak ada yang lain selain karena kasih. Iya. A-S-I. Wah, ada lagunya itu Kak. Maksudnya? Iya, Oh itu adik-adik iya, sudah mulai. benar. Iya, ada lagunya itu. Udah lama juga loh, enggak kita nyanyikan.
Ya kita ujikan lagi ini ya, sama-sama ya. Iya, pakai gerakannya. Ya. Masih nggak ada gerakannya? K, K, A, S, I, H. H. Hanya gini ya, hanya ya. Nggak kayak ompras, biasanya ompras gini hanya. Hanya gini ompras. Biar kita nggak tabrakan di sini. Biar ya. nggak tabrakan di sini. Hanya gini ya. Oke. Yo, ayo Kak Elena, kita akan pujikan lagu ini sama-sama. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Hei, hei. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi kasih H sama-sama. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sama-sama lagi Kak Asia. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Hei, hei. Sayang kepada teman. Dipeluk saudaranya. Berapa? Semua aja dah. Semua yang ada Semua di yang situ. ada di situ ya? Dipeluk. 5 ya berarti ya? 5, 5. 3, 2. Bapak, ibu, anaknya loro. Oh, papat berarti. 4 ya. Wah, itu udah pada pelukan semuanya ya? Dipeluk semuanya ya. Seperti kasihnya siapa? Seperti kasih Yesus. Lagi Yeay. kasih H. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. K. Sama-sama. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman. Dua. Oke, 2. Kakak adik pelukan. Berpelukan. Papa mama pelukan. Boleh. Ya. Papa peluk adiknya. Boleh. Mama peluk. Kakaknya. Ternyata mamahnya lari ke belakang. Peluk omanya. Omanya. Opanya. Papahnya ke belakang juga. Yang ada aja. Ya, seperti siapa? Seperti kasih Yesus. Kakak lagi ya, sama-sama. Iya. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih ya, semuanya ya. Iya. Kasih. Kasih. Sekali lagi ya, kasih ya. Kasih. Kasih Wah, pokoknya. iya, luar biasa ya. Kasih. Nyoh. Itu biasanya di depan kasih. Tapi kasih sendiri kan kalau kita pakai bahasa Indonesia kasih itu sesuatu yang diberi. Kita memberi berarti. Ya. Kalau yang di depan tuh minta-minta. Itu minta-minta. Bukan kasih bukan. Keliru. Bayangannya keliru ya. Oke, nah adik-adik
Tadi ada yang ke belakang katanya ya, meluk meluk omanya ya. Dua gitu langsung lari meluk omanya. Wah, pintar. Ada yang lari meluk opanya. Karena ada yang salah lari, doginya dipeluk. Aku tadi mau ngomong gitu loh. Meluk doginya. Tapi kita juga harus yang namanya sayang sama ciptaan Tuhan yang lain. Iya. Hewan, tanaman. Semua makhluk Tuhan. Iya, ya. Caranya sayang yaitu dirawat. Dirawat dengan baik. Iya. Punya piaraan juga? Enggak. Sementara ini. Sementara enggak. Kak Elena punya piaraan? Apa? Coro. Coba. Sudah agak berbaikan. Sudah agak berbaikan. Minggu lalu kan bilang udah agak baikan. Iya, kemarin sudah tidak fobia lagi, tidak takut lagi. Sekarang malah dipiara. Dikasih tempat itu. Iya. Oke, adik-adik luar biasa ya. Yaitu kasihnya Tuhan yang mau turun ke dunia mengasihi adik-adik. Nah, kasihnya itu seperti sungai, Kak. Betul. Ada yang tahu sungai? Jarang mereka tahu sungai. Sungai beda dengan got ya. Iya. Sungai itu yang lebar ya. Oh, itu toh banjir kanal. Banjir kanal itu sungai apa? Sungai kan? Itu kali. Kali ya? Kali sama sungai beda. Kalau sungai di situ dari alam yang benar-benar asli. Kanan kirinya masih tumbuh-tumbuhan. Batu-batuan. Oh, gitu ya. Ya wes lah. Ya, seperti sungai ya, kasih Tuhan Yesus Kristus ya, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Setiap musim. Setiap musim kasihnya tetap mengalir ya. Kita pujikan lagu ini ya. Ada tuh pujiannya tuh? Ada. Masih ingat Kak? Masih. Gimana tuh lagunya? Om Pras gimana? Kasihnya seperti sungai ya, sama-sama ya, semua ya. Kasihnya seperti sungai ya. Wah, Kak Elena sudah siap kok. Dia ingat sama itu air yang mengalir. Ya. Semuanya. Ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Semuanya sama-sama lagi, kasihnya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ke depan. Mengalir ke depan. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lagi ya, sama-sama ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu apa? Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya mengalir di hatiku. Ya, kasihnya apa? Kasihnya mengalir di hatiku. Iya. Tadi gak janjian ya endingnya ya. Iya. Sama-sama adik-adik luar biasa sekali. Tadi saking semangat ada yang ini mengalir, dia berenang jadinya. Berenang. Ada yang ngalirnya sampai ke sana-sana nabrak tembok. Wah. Saking karena semangatnya. Iya, saking semangatnya. Ngalir ke sana, ngalir ke sini. Nabrak tembok, rumahnya sempit. Kayak rumahnya Om Pras. Iya. Oke, luar biasa ya. Tuhan Yesus turun ke dunia memberi kasih ke ASIH. Dan kasihnya itu mengalir. Setiap musim. Hujan. Jadi, artinya setiap hari ya. Hujan. Kayak Tetap sekarang. ngalir. Tetap ngalir. Tetap ngalir. Panas? Tetap ngalir. Tetap ngalir. Nggak Hujan? tersumbat ya? Enggak. Karena Enggak kering. Nggak kering ya, kasihnya Tuhan ya.
luar biasa banget ya. Adik-adik rasakan kasih Tuhan ya, seperti air yang menyegarkan. Pas panas-panas mandi ya, wah enak banget. Kayak waktu kita lagi haus kita minum. Ya. Wah, lega banget rasanya ya. Oke, nah kasihnya itu membuat kita sukacita loh Pak. Iya. Apalagi pakai pam-pam-pam nggak? Itu sukanya pam-pam-pam nggak itu kan? Wah, itu kan juga ada lagunya itu. Ada. Iya, ada. Nah ya, lagunya. Oh, sukacitaku pam-pam-pam-pam. Oh gitu ya. Oke. Karena kasihnya KSIH mengalir atas kita ya loh. Oleh karena itu kita sukacita ya loh Kak. Band pam-pam-pam Kak. Kak Elena nggak bisa pam-pam-pam. Kalau Kak Elena pam-pam-pam nggak bunyi. Berarti kalau kalian bilang sukacita, pam-pam-pam. Coba lagi sukacita, pam-pam-pam. Sukacita, pam-pam-pam. Sukacita, pam-pam-pam. Sukacita. Gantian nah. Udah bunyi. Gantian. Sukacita, pam-pam-pam. Sukacita, Pam-pam-pam. Sukacita, Pam-pam-pam. Iya. Senang sekali lah. Oke, ya kita akan pujian ini ya sama-sama ya. Yang keras belum pam-pam-pamnya udah nanti ya. Pam-pam bukan papa loh ya. Bukan papa, bukan. Pam-pam. Pam. PDAM. Pam. Pam. Oke, sama-sama semuanya. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam-pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam-pam-pam-pam, ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Sebelah kiri. Padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku. Kanan kiri. Kanan. Kiri. Pam. Oh sukacitaku sama-sama. Oh sukacitaku, pam-pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya, oh sukacitaku ya. Oke. Oh sukacitaku, pam-pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia apa? Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sebelah kanan, padanya. Oke. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku. Kanan.
maju-maju loh. Ada yang maju ke TV, ada yang maju ke laptop. Kasihan kalau yang pakai HP kecil. HP-nya taruh di bawah. Ada loh yang kayak gitu kemarin ngirim di ompras di WA di bawah gitu. Aduh ya, luar biasa. Tapi adik-adik semangat loh. Seneng ompras ngeliatnya gitu ya. Ada papinya, mamanya yang kirim. Wah, di bawah. Luar biasa sekali ya. Oke, tiba waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Ya. Kita akan pujikan ya, satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Karena dialah Allah yang mengasihi kita, Allah yang Maha Kudus. Dan kita masuk ruangnya. Haleluya. Adik-adik yang tidak bisa lagu ini atau mungkin masih baru, bisa nanti lihat teksnya ya. Semuanya sama-sama ya. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau sampai saat ini Engkau masih tetap ya Tuhan mengajak kami untuk mengingat Engkau, mengajak kami untuk terus mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa. Karena Engkau sudah turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, karena Engkau mengasihi setiap kami. Dan kasih-Mu tidak pernah putus, seperti sungai yang mengalir, tidak pandang musim, baik itu hujan maupun kering atau kemarau. Sungai-Mu tetap mengalir Tuhan, tidak pernah habis. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami ada di aliran itu dan merasakan segarnya kasih-Mu atas kehidupan kami. Oleh karena itu, firman yang kami dengar ini juga adalah air kehidupan yang akan terus menghidupkan kami di dalam kerohanian kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, biarlah hati, pikiran, dan hidup kami bisa memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih mau mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, shalom. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu kalian sudah mendengar tentang gembala yang didatangi malaikat, ya, dari surga, dan mereka terkejut, ketakutan, tetapi damai sejahtera diberikan kepada mereka, ya, dan mereka melihat seorang bayi sudah dilahirkan sesuai dengan nubuatan para nabi yang dipercayai oleh para gembala itu. Sekarang ada lagi orang-orang Majus dari timur, dan ini sepertinya mereka itu adalah ahli-ahli kitab juga. Nih, sepertinya seperti ini nih. Ada satu yang suka sekali dengan antropologi. Wah, itu yang bintang-bintang itu loh. Wah, melihat bintang-bintang itu loh. Dan satu waktu kemungkinan dia ada di jendela gitu ya, melihat ke arah timur. Teropong bintang. Dan terkejut. Ada bintang yang besar, lebih besar dari bintang-bintang yang lain. Mungkin hari itu dia langsung mengetuk pintu rumah temannya. Wah, pintu rumahnya diketuk. Wah, waduh, keliru lagi. Wah, ketuk-ketuk pintu temannya. Dan temannya ini sepertinya sedang membaca buku gitu ya. Buku yang dibaca itu adalah kitab para nabi zaman-zaman dahulu. Dan pernah dinubuatkan bahwa akan lahir juru selamat, lahir Mesias di kota Bethlehem, tanah Yudea. Wah, tiba-tiba mendengar ketukan pintu. Oh, ada temannya datang. Dibukain keren. Ya, ada apa? Wah, temanku, aku melihat ada bintang besar di sana, seperti yang ada di buku yang pernah kita pelajari bersama tentang nubuatan. Oh ya, beneran. Iya bener, aku sudah melihatnya pakai teropong bintang. Cepat kita kasih tahu teman kita lagi satu ya. Mereka berdua akhirnya pergi ke rumah temannya lagi. Ketok pintunya. Wah. Ketok pintunya saking semangatnya. Mereka melihat tanda-tanda kebenaran yang sudah dibaca di dalam kitab-kitab mereka. Yang tadi
mungkin suka melihat bintang-bintang gitu dari nubuatan-nubuatan antropologi. Yang satu ini mungkin buku-buku kitab ya, para nabi terdahulu. Yang satu ini mungkin buku-buku filsafat atau buku-buku ilmu-ilmu yang lain atau buku-buku yang ya tentang masa depan begitu ya. Dan diketuknya mereka semuanya adalah ahli-ahli di dalamnya ya. Dan ini disebut orang Majus. Satu temannya, ada apa kalian datang ke sini, ada apa? Yang satu tadi yang melihat bintang tadi sudah gak sabar. Hei teman, aku melihat bintang besar seperti apa yang pernah kita baca bersama di dalam pelajaran nubuatan. Tahu enggak artinya? Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Mungkin gitu ya. Saking banyaknya buku yang dibaca. Gitu ya. Wah, hah? Bintang besar. Iya. Oke. Aku tahu. Di timur ya? Iya. Oh, itu kelahiran Mesias, juru selamat. Mesias. Waduh, kalau gitu yuk kita sama-sama ke sana. Wow, 3 orang maju ini pergi ke sana. Kemana? Arah timur kemana? Yerusalem, tanah Yudea, dan mereka semuanya pergi ke sana. Entah tahu naik onta apa naik kuda ya. Pokoknya mereka ke sana. Mereka mau mencari kebenaran sesuai dengan apa yang sudah dibacanya selama ini, dipelajari selama ini, diimpi-impikan selama ini, nubuatan yang dipercayai selama ini. Dan mereka mencari, pergi ke sana. Dan ketika sampai di Yerusalem, saat itu memang di dalam penjajahan bangsa Romawi, jadi ada raja di situ namanya Herodes. Mereka disambut di situ karena ada perwira, ada tentaranya. Orang Romawi ini melihat ada orang bertanya-tanya di jalan. Siapa mereka yang bertanya-tanya? Iya, orang Majus itu. Setiap orang ditanya, hei, apakah kalian melihat bayi yang baru dilahirkan? Hei, apakah kalian melihat bayi yang baru dilahirkan? Pak, saya mau tanya, apakah Bapak mendengar berita ada bayi yang baru dilahirkan? Bu, apakah Ibu melihat ada berita bayi dilahirkan baru-baru ini? Dan semua ditanya. Mungkin perwiranya waktu itu melihat ini orang kok tanya-tanya terus toh sama orang-orang di sekitarnya, ada apa sih? Panglima ini mungkin mendekati mereka. Hei, kalian, ada apa nih kalian tanya-tanya? Maaf Panglima, maaf perwira, maaf tentara. Ini saya lagi mencari Mesias, juru selamat, raja di atas segala raja yang baru dilahirkan. Di sini sudah ada raja. Berani-beraninya ada raja yang dilahirkan. Hah? Sampai akhirnya mereka pun bertanya juga, Pak Perwira tahukah mungkin ada berita gitu yang tentang cukup. Oke, berhenti. Ikut saya. Mungkin mereka diajak pergi ke kerajaan di Herodes tadi. Rajanya tadi mungkin ketika mendengar itu mungkin dia juga marah. Kurang ajar nih. Saya ini udah raja di sini. Mau ada raja yang dilahirkan. Awas ya. Kan putus nih. Putuskan ini. Kehidupannya nanti. Wah. Tapi sebentar, aku akan tunggu mereka. Kemudian Herodes ini memanggil atau mengumpulkan imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi kala itu. Dikumpulkan dan ditanya-tanya.
Ini kalian bisa baca ya di Matius 2 ayat yang ketiga, yang keempat. Om Pras baca yang keempat ya. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Wow, ternyata ahli Taurat dan imam Yahudi, mereka itu juga sebenarnya udah tahu nubuatan ini. Bahwa akan ada lahir Mesias, juru selamat. Dan mereka berkata kepada Herodes, di Bethlehem, di tanah Yudea, tuanku, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, ayat yang ke-6, dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, tanah Yehuda, tadi di Yudea, ini Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kita adalah Israel rohani ya. Anak-anak yang diangkat oleh Tuhan itu adalah Israel rohani. Dan kita termasuk rohani dan disebut Israel. Nah ini ada Tuhan. Ya, memang tertulis di sini. Kemudian Herodes mungkin mikir nih Herodes nih. Wah, berani-beraninya nih. Berani mungkin ada raja yang dilahirkan di sini. Enggak tahu ada otoritas tertinggi di sini. Tapi yang dinubuatkan di sini bukan raja di dunia ini, tetapi raja di atas segala raja yang memerintah kerajaan surga. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Dan barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan binasa. Yohanes 3 ayat 16 ya. Nah ini marah-marah mungkin Herodes aja. Berani-beraninya. Sampai akhirnya orang-orang Majus ini minta izin kepada Herodes ini. Kalau diperkenankan saya akan mencari bayi yang baru dilahirkan itu, apakah diperkenan? Ada perasaan hati yang licik. Oke. Sini. Aku kasih tahu ya pada kalian. Tapi ya saya nggak tahu. Seperti apa yang kalian katakan tadi. Kalau melihat bintang yang besar tadi, kalian berjalan ke sana dan di bawah bintang yang besar itulah lahir seorang yang katanya akan menjadi raja. Boleh, silahkan kalian ke sana, saya izinkan. Tapi kalau kalian sudah melihatnya, kembali ke sini ya, kasih tahu saya. Oke? Dan Herodes ini dengan hati yang liciknya, hati yang jahatnya, dia itu sebenarnya pengen membunuh bayi yang barusan dilahirkan itu. Dan orang-orang Majus ini nggak tahu, karena mereka adalah orang-orang yang polos, orang-orang yang kudus, yang memang dipersiapkan untuk menegaskan nubuatan dari Tuhan bahwa lahir seorang juru selamat atau Mesias. Mereka pun akhirnya pergi dari Yerusalem situ menuju ke Yudea atau tanah Yehuda ya. Mereka pergi ke sana mencari dan selalu bertanya-tanya dan melihat arah bintang besar itu. Mereka bertanya, masih tetap tanya sama orang di sekitar situ mungkin ya. Pak, tanah ke Yudea lewat mana Pak ya? Oh lewat sana. Pak, tanah Yudea lewat mana Pak ya? Oh lewat sana. Oke. Tapi dia tetap melihatin bintang besar itu. Dan mereka pun terus mencari. Di dalam pikirannya buku, kitab yang pernah dibaca. Dan kitab itu sudah mungkin ratusan tahun. Dan mereka percayai bahwa lahir
seorang yang istimewa, penasehat ajaib yang luar biasa, yang nanti akan disebut Yesus Juru Selamat. Makanya dalam hatinya ini mencari kebenaran itu, dicari sang kebenaran itu yang baru lahir, mencari tanpa putus asa, mencari dan mencari, sampai tiba waktunya semakin dekat dan benar di situ ditemukan ada seorang anak, ternyata sudah besar. Seorang anak yang dulunya ada di dalam palungan, dan mereka pun sujud menyembah kepadanya. Dan ternyata mereka tidak membawa tangan kosong atau tangannya tidak membawa apa-apa. Mereka membawa apa? Wah, ada yang tahu. Oke, yang satu membawa emas, kemenyan yang satu, dan yang satu membawa mur. Itu adalah barang-barang yang mahal-mahal semuanya, dipersembahkan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Yesus, karena dia tahu bahwa persembahannya berkenan kepada Tuhan. Adik-adik jika memberi persembahan harus memberi persembahan yang terbaik ya untuk Tuhan. Karena Tuhan amat sangat senang sekali dengan ketulusan hati kalian. Yang penting tulus hatinya, ya. Dan orang-orang Majusi ini tulus hatinya dan memberi untuk Tuhan. Nah, adik-adik, selesai itu mereka segar, senang, damai, lega. Wah, akhirnya aku sudah ketemu apa yang tertulis di dalam kitab-kitab ini, dan benar, inilah sang kebenaran itu, yaitu Yesus. Teman-teman, oke, kita sudah melihatnya. Wah, senang sekali ya. Kamu senang? Oh, iya dong, bertahun-tahun aku mempelajari buku itu dan ternyata benar. Kamu? Wah, iya dong. Senang sekali dong melihat apa yang terbukti di dalam kitab ini. Saya sudah meneropong berkali-kali dan ternyata benar itu terjadi. Ketika mereka pulang, mereka ingat harus kembali ke siapa? Herodes ya, harus kembali ke sana. Di tengah perjalanan mereka capek dan mereka pun tidur. Ketika mereka tidur, malaikat Tuhan datang. Hai kalian orang Majus, hai, bangun weh. Masuk malaikat gitu? Enggak ya, malaikatnya ini sopan loh ya. Hai kalian, mungkin mereka di dalam mimpi mendengar, ada malaikat Tuhan yang memanggil mereka. Aku beritahu kalian, jangan kembali ke Herodes, cari jalan yang lain untuk pulang. Oke? Ini bener nih malaikat Tuhan nih. Terangnya minta ampun. Oke. Kami tidak akan kembali ke Herodes, kami akan pulang lewat jalan lain. Oke. Karena tahu kalau mereka memberitahukan di mana Yesus, maka anak itu akan dibinasakan. Dan Tuhan melindungi. Itu ya, terlindung. Ada jalannya Tuhan yang luar biasa boleh terjadi di dalam kehidupannya. Dan orang Majus ini pun akhirnya mereka pulang dengan keadaan selamat sampai di rumah mereka masing-masing. Oke, adik-adik. Nah, ini pembuktian ya adik-adik, di mana ada yang mempelajari kitab-kitab sudah lama, kitab-kitab kuno gitu ya. Dan nubuatan itu terjadi di dalam Yesus, sang kebenaran itu. Dan
orang-orang Majus tadi adalah mencari kebenaran itu. Nah, adik-adik juga sudah menemukan kebenaran itu di dalam kitab yang sudah kalian baca, yaitu Alkitabnya. Jadi baca kebenaran itu dalam kehidupan kalian, masuk ke dalam hati kalian, lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kehidupan kalian akan terjaga. Seperti orang Majus tadi, kehidupannya terjaga. Dari mulai mereka berangkat dari rumahnya, sampai ke Yerusalem, tanah Yudea, tanah Yehuda, mereka selamat dan kembali juga dengan selamat. Penjagaan Tuhan luar biasa. Adik-adik juga harus tetap mencari kebenaran itu supaya kehidupan adik-adik juga terjaga. Oke, ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat cerita yang kami dengar ini, bahwa orang-orang Majus ini mencari kebenaran dengan kesungguhan hati mereka, karena mereka lama sekali menginginkannya, lama sekali memimpikannya, lama sekali untuk punya niatan bertemu dengan sang kebenaran itu. Oleh karena itu, biarlah setiap kami yang sudah bertemu kebenaran itu di dalam Alkitab akan terus kami jaga di dalam hati kami, dan kami baca setiap hari, dan kami mau meresapi apa yang menjadi firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, maka kehidupan kami akan terjaga oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu, biarlah apa yang kami serap di dalam firman-Mu ini, penjagaan-Mu yang luar biasa tidak akan pernah lepas atas kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of